Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, para bapak, para ibu, jemaah salat tarawih dan salat witir Masjid Darul Muttaqin, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang ketiga, kita sama-sama sudah tunaikan salat Isya serta salat tarawih. Dan alhamdulillah yang diimami oleh santri yang baru belajar ya. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dikit mohon dimaklumi. Maklum baru kelas 1 SMA Pak ya. Jadi makanya kalau ada kurang-kurang dikit mohon dimaklumi. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Saat ini bulan Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Dibanding dengan bulan yang lain, tentu interaksi kita terhadap Al-Quran jauh lebih banyak dibanding dengan hari-hari yang lain. Maka paling tidak jemaah sekalian, kita di saat membaca Al-Quran, kita akan fokus, atau sekali-kali di saat kita sedang istirahat membaca Al-Quran, kita coba lihat terjemah dan makna serta tafsir yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Bapak bisa pastikan, Ibu bisa pastikan ya, di saat membaca Al-Quran, mushaf yang digunakan adalah mushaf dan terjemahnya, bukan hanya sekedar mushaf Al-Quran saja. Kenapa demikian? Kalau hanya mushaf Al-Quran tanpa ada terjemah, maka tentu kita ya tidak akan mengenal makna yang terkandung di dalamnya. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar untuk dibaca, tapi kita ingin ya, Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita mengetahui makna dan kandungan yang terkandung di dalamnya. Salah satu caranya adalah dengan mencoba membaca tafsir, membaca terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran sengaja dibuat oleh sedemikian rupa tim pakar dari Kementerian Agama, bukan hanya sekedar ya hanya ditulis, tapi tujuannya ingin memudahkan kepada para pembaca agar Bapak dan jamaah sekalian sedikit banyak mengenal makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini turunkan ayat yang di bulan Syaban Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang berkaitan dengan puasa, surat Al-Baqarah 183. Ternyata kalau kita lihat di balik itu, surat ini adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Madinah. Maka makna yang terkandung di sini bahwa kewajiban melaksanakan puasa baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun lamanya di Makkah, Rasul belum pernah berpuasa Ramadan. Karena Al-Baqarah 183 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 tahun berada di Madinah, baru ayat yang berkaitan dengan ya puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga praktis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, Rasul belum pernah berpuasa Ramadan. Sehingga kalau kita hitung puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya hanya 9 kali saja. Tahun kedua Hijriah 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 tahun 11 Hijriah Rasul wafat, dan wafatnya pada bulan Rabiul Awal. Praktis puasanya Rasul hanya 9 kali. Jika dibandingkan dengan bapak ibu, masih banyakkan bapak ibu. Kira-kira ibu bapak sudah berapa kali puasanya? Ada 20 kali? Ada yang 40 kali? Ada juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 9 kali. Karena ayat yang diturunkan oleh Allah itu adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah. Sementara ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, surat atau ayat yang turun ketika Rasul sebelum hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul berada di Makkah atau sebelum hijrah. Sedangkan surat atau ayat Madaniyah adalah surat ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Bedanya apa antara Makkiyah dan Madaniyah? Bedanya sangat jelas. Para ulama mengatakan jumlah surat Madaniyah itu hanya ada 20 surat saja. Sedangkan jumlah surat Makkiyah yang disepakati oleh para ulama ada 82 surat. Sementara 12 surat yang lain masih diperdebatkan di antara para ulama apakah itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang biasanya diawali dengan kalla. Kalau ada surat yang di dalamnya memuat kata kalla saufa ta'lamun, satu contoh jelas itu adalah surat Makkiyah karena salah satunya diawali dengan kalla. Ada cakupannya di dalamnya adalah kalla. Yang kedua, semua surat yang mengandung ayat sajdah. Bapak Ibu, kalau pas lagi Ramadan begini, begitu kita membaca Al-Quran melewati ayat sajdah, apa yang mesti kita lakukan? Sujud apa? Sujud tilawah. Bacaannya gimana? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Contoh, ketika kita membaca surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Ada ayat yang seperti itu kita sujud. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan sujud. Ketika kita membaca wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, ada ayat itu namanya sajdah. Kita dianjurkan untuk sujud bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Dan di dalam Al-Quran ayat sajdah itu ada 15 tempat. Semua surat yang di dalamnya mengandung ayat sajdah itu adalah surat Makkiyah. Termasuk juga jamaah sekalian setiap surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka surat. Contohnya nun, shad, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ini semua surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah atau semua fawatihus surat, huruf-huruf yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka surat, itu semuanya adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah, kecuali Alif Lam Mim pada surat Al-Baqarah dan awal dari surat Ali Imran. Tetapi sisanya itu adalah surat Makkiyah. Termasuk Bapak jamaah sekalian kalau baca juz Amma, surat-surat yang menjelaskan mengenai hari kiamat, apakah surat An-Naba sendiri atau mungkin termasuk yang namanya surat Al-Qari'ah, yang kemudian Al-Qiyamah, semua surat yang berbicara masalah hari kiamat,
semua surat yang berbicara masalah siksa kubur, semua surat yang berbicara masalah huru hara yang ada di hari kiamat, semua surat itu adalah yang berkaitan dengan surat Makkiyah. Sebab ketika Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah, maka yang ditanamkan pertama kali oleh Rasul SAW kepada masyarakat Makkah ketika itu kepada para sahabat adalah mengenai pengokohan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta keimanan terhadap hari akhir atau hari kiamat. Maka jumlahnya surat Makkiyah cukup banyak, ada 82 surat, dan itu rata-rata juz amma, surat-surat yang pendek dari Wadduha ke bawah, kecuali Qul 30, Qul Al-Falaq, An-Nas ini bukan yang Makkiyah, ini adalah Madaniyah, tapi selebihnya adalah Makkiyah. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Madaniyah, maka surat yang berkaitan dengan penetapan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat-surat yang panjang surat yang panjang apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang kemudian Al-Maidah, yang kemudian Al-A'raf, kecuali Al-An'am. Al-An'am adalah surat Makkiyah karena surat Al-An'am diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus, ada kurang lebih 164 ayat diturunkan oleh Allah sekaligus, dan itu merupakan surat yang paling panjang yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Selebihnya diturunkan oleh Allah 5 ayat, ada 10 ayat, ada 3 ayat. Maka termasuk yang bapak-bapak hafal surat Al-Alaq, berapa ayat yang turun pertama kali? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya diturunkan kemudian. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, maka surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasul berada di Madinah, maka cakupannya berkaitan dengan masalah hukum, termasuk tadi masalah puasa, adanya pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, termasuk masalah warisan, adanya dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Ini suratnya surat apa? Surat Madaniyah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, termasuk masalah anak angkat. Anak angkat itu hukumnya seperti apa? Kadang-kadang orang sering mengangkat anak, tapi dia tidak tahu apa yang mesti harus diketahui tentang anak angkat itu. Begitu mengangkat anak, anaknya diaktekan, dibinkan kepada yang mengangkatnya. Padahal ini jelas dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menisbahkan anak yang bukan, atau menisbahkan anak kepada bukan bapaknya, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, memang anak angkat itu simalakaman. Artinya apa? Karena anak angkat itu pada hakikatnya adalah orang luar yang berada dalam rumah kita. Kalau anaknya laki-laki, bapak angkatnya meninggal, anak itu boleh menikah sama ibu angkatnya sendiri. Kalau anaknya perempuan, ibu angkatnya meninggal, anak tersebut boleh menikah sama bapak angkatnya sendiri. Itulah yang namanya anak angkat. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu termasuk surat Madaniyah. Termasuk masalah bagaimana hukuman zina. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, jilidlah, cambuklah masing-masing di antara mereka dengan 100 kali cambukan. Surat yang berkaitan dengan masalah zina, surat An-Nur. Surat An-Nur adalah surat Madani. Jadi kalau ada yang bujang, yang tidak bersuami, tidak beristri, zina, hukumannya dicambuk. Dicambuk itu, pukuli pakai rotan 100 kali.
Tapi kalau sudah punya suami, punya istri berzina, hukumannya dia apa? Hukumannya dirojam. Dirojam itu diapain? Ditanam setengah badan, bikin sumur. Tinggal dada sampai ke atas, timbukin batu 100 kali, itu namanya rojam. Kira-kira kalau itu dipraktekkan menarik juga jamaah sekalian. Dan satu-satunya peristiwa rojam terjadi di Indonesia itu terjadi pada era Gus Dur, Presiden Gus Dur, dan terjadi pada Abdullah, salah seorang anak murid ya Ustadz Ja'far Umar Thalib, yang dengan terus terang dia mengakui bahwa dia telah berzina. Akhirnya oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib ketika itu menjadi pemimpin laskar jihad, dia minta restu, minta arahan dari Syekh Mukbir yang ada di Yaman. Kata Syekh Mukbir, ya kemudian silakan saja dirojam. Akhirnya si Abdullah dirojam, langsung meninggal. Hanya saja karena presidennya Gus Dur, maka yang terjadi gitu aman Pak, nggak ada masalah. Karena Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Itu kalau bukan Gus Dur udah Amnesty Internasional pasti turun tangan semua. Dan itu satu-satunya peristiwa yang namanya rojam. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, hukum warisan, hukum pernikahan dan lain sebagainya, itu adanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, belum ada masalah warisan. Boro-boro sempat mikir warisan. Yang ada adalah bagaimana mengajak orang itu untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak ya masyarakat agar mereka mengimani ada yang namanya hari kiamat, mereka mengimani yang namanya hari yang pembalasan. Jadi belum ada. Maka jamaah sekalian, hukum Islam diturunkan oleh Allah itu ya tadrijian, berangsur-angsur. Ya, maka termasuk sholat. Kira-kira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu itu tahun berapa Pak? Kalau Bapak bisa dia umroh. Ayo. Kira-kira Rasul ketika diangkat oleh Allah menjadi Rasul sudah sholat 5 waktu belum? Belum. Ya terus kapan Rasul? Sholat 5 waktu itu kapan? Ketika Isra Mi'raj. Pertanyaannya, Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Diperingati terus tapi nggak ngerti. Ya, pokoknya zaman dulu, zaman bahaya. Isra Mi'raj terjadi pada para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun 10 dari kenabian. Artinya selama 10 tahun Rasul jadi Rasul belum pernah sholat 5 waktu. Di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu terjadi setelah Aisyah meninggal, setelah Khadijah meninggal, dan setelah Abu Thalib meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan galau, dalam keadaan ya galau karena ditinggal. Yang satu adalah istri yang tentu menjadi penopang dakwah, yang kemudian yang satu adalah paman. Meskipun paman ini juga belum terang-terangan mengatakan ya asyhadu an la ilaha illallah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi persoalannya dua-duanya meninggal. Maka dalam fiqh sirah yang ditulis Said Ramadan Al-Buti, salah satu cara untuk menghibur ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang gelisah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah, diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa sampai langit yang ketujuh, kemudian satu malam ya maka begitu pagi harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Satu pendapat mengatakan kira-kira 1,5 tahun sebelum Rasul berhijrah. Sehingga kalau kita hitung, Bapak dan jamaah sekalian, sholatnya Rasul dibanding dengan kita, banyakkan mana? Rasul atau kita? Rasul sholat 5 waktu baru 3 tahun sebelum hijrah, sama ya 10 tahun, berarti 13 tahun. Hanya 13 tahun saja Rasul melaksanakan sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktunya dari sejak kita balik, bahkan sebelum balik pun kita sudah sholat 5 waktu. Hanya saja bedanya, kalau Rasul sholatnya itu berkualitas, kadang-kadang kita ini sholatnya daripada tidak sholat. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya
Berapa banyak orang yang sholat, tapi dari sholatnya yang didapatkan hanya setengahnya, hanya seperempatnya, hanya seperenamnya, hanya seperdelapan dari sholat yang dilakukan. Termasuk puasa yang kita lakukan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 9 kali, tapi kita sudah lebih dari 10, lebih dari 20 kali. Kadang-kadang kita masih terjebak dengan ancaman yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus belaka, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui tema ini jemaah sekalian, saya mengajak kepada jemaah sekalian, pemahaman kita tentang Al-Quran kita tingkatkan sedikit. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kadang-kadang kita membaca lelah, capek mulut ini, kita buka mushaf Al-Quran, buka terjemahnya, kita baca. Ini kira-kira suratnya Makkiyah atau surat Madaniyah, dan satu-satunya mushaf yang bisa memberikan pelajaran ya tentang hal tersebut kepada kita adalah mushaf terbitan Indonesia. Soalnya kalau Bapak ya beli mushaf terbitan Madinah atau terbitan Timur Tengah, ini mushaf kelasnya sudah dianggap kelas tinggi. Sasarannya orang-orang yang sudah dianggap ngerti. Contoh sekarang, coba bapak-bapak kalau baca wailul dilanjutkan gimana? Di wasol. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo gimana? Hafal nggak? Ayo coba baca. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addada. Kira-kira kalau Bapak membuka mushaf terbitan Madinah atau Timur Tengah, nggak ada nun kecilnya, nggak ada nun wiqayah. Kalau Bapak membuka mushaf terbitan Indonesia, dijamin itu ada nun kecilnya, nun wiqayah yang memudahkan kita, sehingga otomatis kalau kita membaca itu langsung nun. Kenapa? Tanda-tanda yang seperti ini memang oleh Kementerian Agama sengaja dibuat. Sasarannya adalah anggap saja rata-rata orang Indonesia ini adalah orang-orang awam, tidak mengenal hal yang demikian, berbeda dengan orang-orang ya luar atau orang-orang Timur Tengah. Yang kedua, Bapak kalau buka mushaf Al-Quran, kalau baca Allah itu pendek atau Allah itu? Allahnya kira-kira panjang atau Allahnya pendek? Allah atau Allah? Allah. Makanya untuk mushaf Indonesia ditandai dengan panjang. Untuk mushaf Timur Tengah tidak ditandai dengan panjang. Kenapa? Dianggap sudah maklum. Itu bedanya. Dianggap sudah maklum. Padahal itu ada Allah, ada alifnya panjang satu alif. Tapi mushaf Timur Tengah enggak ada, mushaf Indonesia ada. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang seperti ini, jemaah sekalian, kita mencoba meningkatkan pengetahuan kita ya tentang ulumul Quran. Ya dengan demikian, ya paling tidak tahun demi tahun, oh sekarang kita mengenal yang namanya ada surat Makkiyah, surat Madaniyah, dan itu ada dalam mushaf terbitan Indonesia. Kalau kita buka, surat ini adalah Makkiyah. Surat Al-Fatihah apa ya? Madaniyah. Surat Al-Baqarah apa ya? Madaniyah. Kemudian Al-An'am surat Makkiyah, itu ada di dalam mushaf terbitan Indonesia. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ini menjadi pengetahuan buat kita semua. Masa yang ngaji sekian lama, buka Al-Quran sekian lama, Makkiyah dan Madaniyah tidak ngerti. Masa iya kita sudah belajar Al-Quran sekian lama, apa yang terkandung di dalamnya kita mesti berusaha untuk bisa. Memang sasaran Al-Quran yang pertama kali untuk dibaca, tapi ke depan 3 tahun, 4 tahun sampai paling tidak ketika kita menjelang meninggal, minimal kita sudah berinteraksi Al-Quran melalui makna yang terkandung di dalamnya dengan membaca mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.